Di sebuah desa kecil di Boyolali, hiduplah seorang wanita bernama Siti yang telah menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya. Kehidupan sederhana di desa itu tak pernah memberikan kemewahan bagi Siti dan keluarganya. Setelah menikah di usia muda, ia menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh pengorbanan, meski tidak pernah merasa berkecukupan. Suaminya, seorang buruh tani, seringkali pulang dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun Siti tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa kerja keras dan kesabaran akan membawa berkah. Suatu hari, cobaan terberat datang ketika suaminya jatuh sakit parah. Seluruh tabungan keluarga yang sedikit itu habis untuk biaya pengobatan. Meski Siti berusaha keras mencari bantuan, takdir berkata lain. Suaminya meninggal dunia, meninggalkan Siti dengan 2 anak yang masih kecil. Kehilangan itu menjadi pukulan berat, tetapi Siti tahu bahwa ia harus bangkit demi anak-anaknya. Setiap pagi, ia pergi ke sawah untuk bekerja sebagai buruh tani, sebuah pekerjaan yang menguras tenaga tetapi memberikan penghasilan minim. Masyarakat desa mengenal Siti sebagai wanita tangguh, tetapi di balik ketegarannya, ada air mata yang selalu ia sembunyikan. Hidup semakin sulit ketika musim kemarau panjang melanda desa mereka. Sawah mengering, dan pekerjaan sebagai buruh tani semakin langka. Di saat itulah, seorang tetangga memberitahu Siti tentang peluang bekerja sebagai tenaga kerja wanita TKW di luar negeri. Di sana bayarannya besar, Siti. Kamu bisa kirim uang untuk anak-anakmu, ujar tetangganya yang pernah bekerja di Arab Saudi. Awalnya Siti ragu. Ia tidak pernah meninggalkan kampung halamannya, apalagi negara. Namun desakan kebutuhan dan masa depan, anak-anaknya membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Malam itu, Siti duduk bersama kedua anaknya di teras rumah yang hanya diterangi lampu minyak. "Bu, kenapa ibu menangis?" tanya anak bungsunya, yang belum mengerti beban di hati ibunya. Dengan suara lirih, Siti menjawab, "Ibu hanya memikirkan bagaimana agar kalian bisa tetap sekolah." Keputusan untuk meninggalkan mereka demi bekerja di luar negeri adalah keputusan yang sangat berat. Ia takut akan kehilangan momen berharga bersama anak-anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa tinggal di desa tanpa penghasilan hanya akan membuat mereka semakin terpuruk. Akhirnya setelah berminggu-minggu merenung, ia memutuskan untuk menjadi TKW, berbekal harapan bahwa pengorbanannya akan memberi anak-anaknya masa depan yang lebih baik. Proses keberangkatan ke Arab Saudi bukanlah hal yang mudah bagi Siti. Ia harus melalui serangkaian pelatihan dan dokumen yang membuatnya merasa kewalahan. Dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengurus keberangkatan, ia bertemu dengan wanita-wanita lain yang memiliki cerita serupa. Mereka berbagi kisah perjuangan dan alasan mereka meninggalkan keluarga di kampung halaman. "Saya ingin anak-anak saya kuliah, Bu Siti," ujar salah satu calon TKW yang duduk di sebelahnya di bus. Siti merasa sedikit lega, karena mengetahui bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ketika pesawat lepas landas, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Ia kagum melihat dunia dari ketinggian untuk pertama kalinya, tetapi juga dihantui rasa takut akan apa yang menantinya di negeri asing. Setibanya di Arab Saudi, Siti dijemput oleh agen penyalur kerja yang membawanya ke rumah majikan barunya. Rumah itu besar, jauh berbeda dari rumahnya di Boyolali. Namun perasaan asing menyelimuti dirinya. Ia tak bisa memahami bahasa Arab dengan baik, dan hanya mengandalkan pelajaran dasar yang ia dapatkan selama pelatihan. "Siti, kerja baik-baik ya. Ini kesempatan untuk kamu," kata agen itu sebelum meninggalkannya di rumah majikan. Hari-hari pertama bekerja sebagai asisten rumah tangga tidaklah mudah. Siti harus beradaptasi dengan lingkungan baru, kebiasaan majikan, dan jadwal kerja yang ketat. Majikannya adalah pasangan suami istri dengan 3 anak, kecil yang sering membuat rumah berantakan. Ia harus bangun sebelum fajar untuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga itu. Majikan wanitanya seringkali bersikap dingin dan memperlakukan Siti seperti mesin kerja. "Cepat bersihkan ruang tamu. Tamu akan datang sebentar lagi," perintahnya dalam nada tinggi. Siti sering merasa lelah, tetapi ia selalu mengingat tujuan utamanya, mengirim uang untuk anak-anaknya. Ketika malam tiba dan pekerjaan selesai, ia duduk di kamar kecilnya, menangis sambil melihat foto anak-anaknya. "Kalian pasti bangga pada ibu nanti," bisiknya dengan penuh harapan. Namun tantangan terbesar datang dari majikan laki-laki yang seringkali memandang Siti dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Siti merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak berani mengeluh. Ia hanya berdoa agar tidak terjadi hal buruk padanya. Suatu malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, Siti mendengar suara langkah kaki mendekati kamarnya. Pintu kamar yang tidak terkunci tiba-tiba terbuka, dan majikan laki-lakinya berdiri di sana. "Apa yang kamu lakukan di sini sendirian?" tanyanya dengan nada yang membuat Siti merasa terancam. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya beristirahat setelah seharian bekerja,
tetapi pria itu mulai mendekatinya. Dengan panik, Siti mengambil benda terdekat, sebuah pisau kecil yang ia gunakan untuk mengupas buah, untuk melindungi dirinya. Dalam kekacauan itu, pria tersebut tiba-tiba jatuh ke lantai, tidak bergerak. Siti terkejut melihat darah yang mulai mengalir dari tubuh majikannya. Ia berteriak minta tolong, tetapi situasi semakin memburuk. Keluarga majikannya menuduh Siti telah membunuh pria itu dengan sengaja. Polisi segera datang, dan Siti dibawa ke kantor polisi tanpa kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang interogasi, Siti menangis terseduh-seduh. "Saya tidak bersalah, saya hanya membela diri," katanya berulang kali. Namun pernyataannya tidak didengar. Ia merasa sendirian dan putus asa, jauh dari keluarga dan tanpa dukungan. Berita tentang kasus Siti dengan cepat menyebar, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga sampai ke Indonesia. Media lokal dan nasional mulai memberitakan peristiwa ini dengan berbagai sudut pandang. Di kampung halaman Siti, keluarga dan tetangga tidak dapat mempercayai tuduhan tersebut. Siti adalah orang baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu, kata salah satu tetangga yang diwawancarai wartawan. Anak-anak Siti yang masih kecil menjadi sasaran rasa kasihan dan empati dari masyarakat sekitar. Mereka sering menangis ketika mendengar berita yang menyebutkan ibu mereka akan dihukum mati. Keluarga Siti segera mencari bantuan hukum dengan menghubungi pihak pemerintah dan organisasi yang peduli dengan nasib, ETKW. Beberapa aktivis hak asasi manusia mulai bergerak, mengumpulkan data dan fakta untuk membela Siti. Kasus ini jelas menunjukkan ketidakadilan terhadap pekerja migran, kata seorang aktivis dalam konferensi pers. Sementara itu, di media sosial, dukungan terhadap Siti membanjir. Tagar seperti "Nah bebaskan Siti" dan "Keadilan untuk Siti" menjadi viral. Meski demikian, jalan menuju keadilan tampak panjang dan penuh rintangan, terutama karena proses hukum di negara lain yang seringkali rumit dan berat sebelah. Waktu terus berjalan, dan setelah proses pengadilan singkat yang tidak memberikan ruang bagi Siti untuk membela diri dengan baik, hukuman mati dijadwalkan untuk dilaksanakan. Hari itu tiba, suasana mencekam terasa di lapangan. Eksekusi di sebuah kota di Arab Saudi. Siti dibawa keluar dari selnya, dengan tangan terikat. Ia mengenakan pakaian khusus untuk terpidana, dengan wajah yang mencerminkan kepasrahan bercampur doa. Sepanjang perjalanan menuju lokasi eksekusi, Siti terus melafalkan doa yang diajarkan ibunya semasa kecil. "Ya Allah, jika aku tidak bersalah, tunjukkanlah keadilan-Mu," bisiknya. Di lapangan, Algojo dengan pedang besar berdiri menunggu. Warga lokal yang penasaran telah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi, sebuah tradisi yang masih dilakukan di beberapa wilayah. Suasana menjadi hening ketika Siti dibawa ke tempat yang telah disediakan. Dengan mata yang tertutup kain hitam, ia berusaha menguatkan hatinya. "Aku serahkan semuanya pada Tuhan," pikirnya. Namun ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Para saksi, termasuk beberapa pejabat dan tokoh agama, merasa ada energi aneh di udara, seperti tanda bahwa peristiwa luar biasa akan terjadi. Ketika Algojo mengayunkan pedangnya untuk pertama kali, kejadian tak terduga terjadi. Pedang yang tajam itu, yang biasa membelah apa saja dengan sekali tebas, tidak melukai tubuh Siti. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Algojo mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Siti tetap berdiri, tak terluka sedikit pun. No, ada bisik-bisik di antara penonton. Beberapa mulai berdoa dan memuji kebesaran Tuhan. "Ini adalah tanda dari Tuhan. Dia tidak bersalah," seru seseorang dari kerumunan. Algojo, yang juga tampak bingung dan ketakutan, memandang pedangnya dengan ragu. Para pejabat yang hadir mulai berdiskusi. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya eksekusi berjalan tanpa hambatan. Peristiwa ini segera memicu perdebatan di tempat itu. Siti, yang awalnya sudah pasrah, merasa ada keajaiban yang melindunginya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tidak bersalah. Allah Maha Adil." Kata-katanya menggema di tengah kerumunan, membuat banyak orang terdiam, termasuk pihak otoritas yang mulai mempertimbangkan ulang hukuman tersebut. Karena keajaiban yang terjadi, pihak berwenang memutuskan untuk menunda eksekusi. Siti dibawa kembali ke penjara, tetapi kali ini suasana berbeda. Para penjaga penjara memperlakukannya dengan lebih hormat, beberapa bahkan memandangnya dengan kagum. Sementara itu, kabar tentang kejadian luar biasa ini menyebar ke seluruh negeri dan dunia internasional. Media Arab Saudi mulai melaporkan peristiwa tersebut, menggambarkannya sebagai peristiwa langka yang memicu diskusi, spiritual dan hukum. Banyak ulama lokal mulai menyatakan pendapat mereka. Sebagian besar meyakini bahwa kejadian ini adalah tanda dari Tuhan bahwa Siti tidak bersalah. Di Indonesia, berita ini membuat masyarakat semakin bersemangat untuk mendukung Siti, keluarga dan para aktivis HAM, meminta pemerintah untuk segera bertindak.
Kami tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan ini, ujar salah satu pengacara yang ditunjuk untuk membantu kasus Siti. Pemerintah Indonesia mengirimkan tim diplomasi untuk membicarakan kasus ini dengan pemerintah Arab Saudi. Mereka berusaha menyampaikan bahwa ada bukti-bukti baru yang perlu dipertimbangkan, termasuk laporan medis yang menunjukkan bahwa majikan Siti mungkin meninggal bukan karena luka, tetapi karena serangan jantung yang mendadak. Setelah kejadian itu, kasus Siti kembali dibuka untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim pengacara yang dikirim dari Indonesia bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan saksi yang dapat membela Siti. Salah satu temuan penting adalah laporan forensik yang menunjukkan bahwa tidak ada luka fatal pada tubuh majikan Siti yang sesuai dengan tuduhan sebelumnya. Fakta ini memperkuat argumen bahwa Siti bertindak dalam keadaan terdesak untuk membela diri. Di sisi lain, kesaksian dari beberapa mantan pekerja rumah tangga di keluarga majikan Siti juga mulai muncul. Mereka menggambarkan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan pelecehan. Di tengah proses hukum yang panjang, Siti tetap tegar. Ia menghabiskan waktunya di penjara dengan berdoa dan menulis surat untuk anak-anaknya di kampung halaman. Ibu akan pulang. Ibu tahu Allah tidak akan meninggalkan kita, tulisnya dalam salah satu surat yang kemudian diterima oleh keluarganya. Perjuangan panjang ini membawa harapan baru tidak hanya bagi Siti, tetapi juga bagi jutaan pekerja migran lainnya yang seringkali menjadi korban ketidakadilan. Kasus ini menjadi simbol perjuangan melawan sistem yang seringkali tidak berpihak pada mereka yang lemah. Setelah kejadian luar biasa di lapangan eksekusi, Siti dikembalikan ke penjara dengan pengawalan ketat. Namun, suasana penjara tidak lagi sama. Para petugas, yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap Siti, kini memandangnya dengan penuh hormat, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan rasa kagum yang tidak tersembunyi. Siti, apa yang terjadi denganmu sungguh luar biasa. Kami tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, ujar salah satu sipir. Di dalam selnya, Siti merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah kekuatan besar telah melindunginya. Ia menghabiskan malam dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Di luar dunia berbicara tentang dirinya, media internasional mulai memberitakan kejadian tersebut, menggambarkannya sebagai keajaiban di tengah hukum yang keras. Nama Siti menjadi pembicaraan hangat, baik di kalangan masyarakat biasa maupun pejabat tinggi. Kejadian ini memicu gelombang dukungan besar-besaran dari masyarakat Indonesia. Di Boyolali, warga desa mengadakan doa bersama setiap malam untuk keselamatan Siti. Anak-anak Siti, yang sebelumnya dirundung rasa sedih, kini mulai merasakan harapan. Kami percaya ibu akan kembali, ujar anak sulung Siti kepada seorang wartawan. Kampanye pembebasan Siti juga mendapatkan momentum. Lembaga-lembaga HAM internasional mulai bergabung dengan para aktivis lokal untuk mendesak pemerintah. Arab Saudi meninjau kembali kasus ini. Di tingkat diplomasi, pemerintah Indonesia meningkatkan intensitas komunikasi dengan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Indonesia secara langsung bertemu dengan perwakilan kerajaan untuk membahas nasib Siti. Kami menghormati sistem hukum Arab Saudi, tetapi ada bukti kuat bahwa Siti tidak bersalah, tegasnya dalam sebuah pernyataan resmi. Tekanan diplomatik ini ditambah dengan perhatian internasional, membuat pihak Arab Saudi setuju untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus Siti. Hal ini memberikan secercah harapan bagi keluarga Siti, meskipun perjuangan masih jauh dari selesai. Penyelidikan ulang atas kasus Siti mulai dilakukan dengan melibatkan tim forensik independen dan saksi-saksi baru. Salah satu bukti penting yang ditemukan adalah laporan medis yang menunjukkan bahwa majikan Siti meninggal karena serangan jantung, bukan karena luka yang dituduhkan. Laporan ini menjadi titik balik dalam kasus Siti. Selain itu, beberapa mantan pekerja rumah tangga di keluarga tersebut memberikan kesaksian yang mendukung Siti. Mereka menggambarkan majikan laki-laki sebagai sosok yang sering melakukan pelecehan terhadap pekerja sebelumnya. Kesaksian ini memberikan gambaran bahwa tindakan Siti bukanlah pembunuhan, melainkan pembelaan diri dalam situasi terdesak. Di sisi lain, pengacara yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia bekerja keras untuk menyusun argumen hukum yang kuat. Mereka juga mengangkat aspek kemanusiaan dari kasus ini, menunjukkan bahwa Siti hanyalah seorang ibu yang berjuang untuk hidup demi anak-anaknya. Kami harus memenangkan kasus ini, bukan hanya untuk Siti, tetapi untuk semua pekerja migran yang seringkali tidak mendapatkan keadilan, kata salah satu pengacara kepada media. Peristiwa luar biasa yang dialami Siti juga menarik perhatian para ulama, baik di Arab Saudi maupun Indonesia. Banyak di antara mereka yang percaya bahwa kejadian di lapangan, eksekusi adalah tanda dari Tuhan. Jika Allah melindunginya,
Siapa kita untuk mengabaikan tanda tersebut? Ujar seorang ulama terkenal dalam sebuah wawancara televisi. Di Arab Saudi, diskusi mengenai keadilan dan belas kasih dalam hukum syariah mulai mencuat. Beberapa tokoh agama setempat mengusulkan agar hukuman Siti dibatalkan, mengingat bukti baru yang ditemukan dan kejadian luar biasa yang terjadi. Di Indonesia, para ulama mengadakan berbagai acara doa bersama untuk mendukung Siti. Mereka juga menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa memperjuangkan nasib Siti adalah kewajiban moral dan agama. Dukungan ini memberikan tekanan tambahan kepada pihak Arab Saudi untuk mempertimbangkan pembatalan hukuman mati. Sementara itu, Siti di dalam penjara merasa dikuatkan oleh doa-doa yang mengalir untuknya. Aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkanku, bisiknya setiap malam sebelum tidur. Setelah berbulan-bulan penyelidikan ulang dan tekanan dari berbagai pihak, Pengadilan Arab Saudi akhirnya mengumumkan keputusan baru. Siti dibebaskan dari semua tuduhan, dan hukuman mati resmi dibatalkan. Berita ini disambut dengan sorak-sorai di Indonesia. Di kampung halaman Siti, warga desa mengadakan syukuran besar-besaran. Anak-anak Siti menangis bahagia ketika mendengar kabar bahwa ibu mereka akan pulang. Kami tahu ibu akan kembali. Tuhan itu adil, ujar anak sulungnya dengan penuh rasa syukur. Siti akhirnya dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan diplomatik. Setibanya di tanah air, ia disambut oleh keluarga, aktivis, dan masyarakat yang telah mendukungnya selama ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah berjuang untuk saya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, kata Siti, dalam sebuah konferensi pers. Kasus ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi bagi Siti, tetapi juga simbol perjuangan bagi para pekerja migran di seluruh dunia. Siti kini menjalani hidup baru di kampung halamannya, dengan semangat untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang tentang pentingnya keberanian, kesabaran, dan keyakinan pada keadilan. Ketika pengadilan akhirnya memutuskan pembebasan Siti, kabar tersebut disambut dengan air mata haru oleh keluarga dan masyarakat Indonesia. Di kampung halaman Siti di Boyolali, suasana penuh sukacita mulai terasa. Tetangga-tetangganya menghias jalan-jalan desa dengan bendera kecil, dan para ibu memasak makanan khas untuk menyambut kepulangannya. Anak-anak Siti, yang selama ini hanya bisa memeluk foto ibunya, tidak dapat menahan tangis bahagia. Bu, kami selalu tahu ibu akan pulang, ujar anak sulungnya sambil memeluk foto itu erat. Sementara itu, perjalanan Siti dari Arab Saudi menuju Indonesia juga penuh emosi. Dalam pesawat, ia merenungkan semua yang telah ia lalui, rasa takut, kesepian, hingga keajaiban yang menyelamatkan hidupnya. Ia tidak percaya bahwa akhirnya ia akan kembali ke tanah air sebagai wanita yang bebas. Setibanya di bandara, Siti disambut oleh perwakilan pemerintah, keluarga, dan para aktivis yang telah memperjuangkan kasusnya. Tangisan bahagia pecah ketika Siti memeluk anak-anaknya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ibu pulang, nak. Maafkan ibu yang harus meninggalkan kalian, katanya dengan suara bergetar. Setelah melalui perjalanan panjang dari bandara ke desanya, Siti akhirnya tiba di kampung halamannya di Boyolali. Ribuan warga desa sudah berkumpul untuk menyambutnya, membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang kembali, Siti." Anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa bunga, dan suara rebana memenuhi udara. Ketika mobil yang membawa Siti berhenti di depan rumahnya, ia keluar dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih semuanya," katanya sambil melambaikan tangan kepada para tetangga. Di dalam rumahnya yang sederhana, Siti duduk bersama keluarganya untuk makan malam pertama setelah sekian lama. Makanannya sederhana tetapi penuh makna. Setiap gigitan terasa seperti rasa syukur yang mendalam atas kehidupan baru yang diberikan kepadanya. Tetangga dan teman-temannya datang silih berganti, membawa hadiah kecil seperti beras, buah-buahan, atau kain. Siti menyambut mereka dengan senyuman hangat, menceritakan sedikit pengalamannya dengan nada rendah hati. Semua ini adalah berkat doa kalian. Saya tidak akan pernah lupa betapa kalian mendukung saya, ujarnya. Setelah kepulangannya, Siti membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Pengalaman pahit selama di penjara dan ketegangan yang ia alami telah meninggalkan bekas dalam dirinya. Setiap malam, ia sering terbangun dari mimpi buruk tentang hari-hari terakhirnya di Arab Saudi. Meski begitu, ia terus berusaha bangkit. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghentikan langkahku, pikirnya suatu pagi sambil memandang sawah di belakang rumahnya, yang selalu menjadi tempatnya menemukan ketenangan.